Yo, what's up everybody? Selamat sore semuanya. Balik lagi di channel Nuvo Motovlog Strip Reza Semua Putra. Ya halo guys, apa kabar kalian semuanya? So, di video kali ini gue pengen bahas soal kaliper yang beberapa minggu ini udah gue pasang. Jadi, selama 2-3 minggu kalau nggak salah ya, kaliper Brembo KW yang gue pasang ini. Jadi Brembo yang gue pasang ini adalah Brembo aksial ya, Brembo tipe aksial yang 4 piston. Jadi ya selama gue pakai selama 3 minggu ini itu nggak ada masalah sama sekali sih ya. Kalau dari kalipernya, daya cengkram juga kalau menurut gua sih lebih dari kaliper standarnya ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Karena apa? Karena mungkin kaliper ini punya 4 piston cuy. Jadi daya cengkramnya mungkin lebih kuat, atau memang cuma karena feeling gua aja kali ya. Tapi enggak sih, gua yakin banget kalau kaliper ini lebih apa ya, lebih enak aja gitu dari yang standarnya ya, dari sebelumnya gitu. Jadi menurut gua ini ada peningkatan ya daya cengkramnya. Cuman ya seperti yang gua bahas di video yang sebelumnya ya, kalau di bagian selang rem itu ada sedikit rembes di bagian staublinya. Tapi itu sama sekali nggak mempengaruhi daya cengkram si kaliper ya. Cuma dia memang kita harus lebih banyak memperhatikan minyak rem yang ada di tabung minyak remnya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan, kita harus tetap merhatiin kondisi minyak rem. Terus juga harus rajin-rajin ngelap bagian rembesnya supaya nggak kotor gitu. Biasanya kan kalau minyak ya, kalau kena debu itu biasanya kotor gitu kan. Jadi harus rajin-rajin dilap. Dan kenapa sampai sekarang gua masih belum memperbaiki bagian rembesnya? Karena gue pengen tahu dulu nih seberapa kuat sih, sehancur segimana dulu gitu maksud gue, sampai nanti sebelum gue berangkat ke Bandung. Karena bulan depan gue bakal berangkat ke Bandung sama Rizky Motovlog. Itu gue di sana mungkin bakal sunmori ke Lembang atau gimana nantilah acaranya ya. Buat kalian teman-teman yang ada di Bandung ya, sampai ketemu di sana nanti. Mudah-mudahan bisa ketemu di sana ya kan, bisa ngobrol bareng dan sambil sekalian ngetes si kaliper KW ini nih. Kira-kira dia kuat nggak nih sampai ke Bandung ya kan? Karena untuk Master M sendiri itu udah gua coba sampai ke Bromo, itu nggak ada masalah cuy, ya kan? Yang bener-bener nggak ada masalah. Rembes juga nggak ada. Pokoknya bener-bener nggak ada masalah sih kalau dari Master M. Ya seperti yang kalian tahu lah. Master M juga KW ya kan? Dan sampai sekarang itu masih belum ada masalah. Masalahnya itu ya yang kemarin gue bahas di video. Itu kayak tabung minyak remnya kemarin nggak tahu kenapa dia tiba-tiba pecah sendiri setelah gue masang kaliper yang baru. Karena kemarin pakai minyak rem yang mungkin terlalu keras, jadi harus gonta-ganti dulu nih tabung minyak remnya, dan harus mencari solusi minyak rem yang bagus dan tabung minyak rem yang bagus juga. Masih mencari-cari solusi, dan gue juga masih pengen tahu nih sampai seberapa kuat sih kaliper ini nih pakai minyak rem yang cukup keras ya kan. Mungkin ya ini kan masih 2-3 minggu lah ya, masih baru sebentar. Tapi ya gue pengen ngejelasin impresi gue ke kalian. Selama 2-3 minggu ini bener-bener nyaman sih, nyaman banget parah. Cuma memang pada saat awal pemasangan kaliper itu belum ketahuan ya rembesnya itu belum bener-bener ketahuan gitu. Selang berapa hari ya? 3-4 hari deh kalau nggak salah ya. Selang 3-4 hari itu baru mulai rembes di bagian sambungan staublinya. Dan itu ada perubahan di bagian master rem. Jadi waktu sebelum ada yang rembes di bagian selang rem, dan sebelum ada rembes di tobol lagi tabung minyak remnya, itu bener-bener masih nyaman ininya nih, handle-nya nih. Ketika handle ditarik itu masih nyaman. Jadi kayak narik handle standar, cuma lebih padat. Kesannya, terasanya menurut gue lebih padat gitu ya kan. Nah setelah kita ngobrol aja sambil nunggu lampu merah lah kali ya. Dan setelah setelah ketahuan rembesnya, itu tiba-tiba si master rem ini kayak kerasa kayak ada yang ganjel gitu. Ganjel itu kayak misalnya kalau ditarik itu kayak kretek, ada bunyi kretek kretek
kretek kretek kretek kretek. Nah itu, dan gue nggak tahu ini orang joget-joget kenapa. Oh ngamen ya, boleh lah ngamen, tapi kok serem gitu ya kan, asli sih serem. Ya, dan itu gue nggak tahu dia kretek-kreteknya itu bunyi kayak gitu tuh kenapa. Mungkin karena memang rembes lah ya. Dan setelah beberapa lama kemudian juga itu tiba-tiba hilang gitu. Pas gue udah gantiin si tabung minyak rem yang standar nih, ini standar bawaan si master remnya ini, gue ganti yang standar, dia hilang. Tapi kan tetap di bagian selang rem masih ada rembes, masih tetap ada rembesnya ya kan, di bagian selang remnya, dan itu masih belum gue perbaiki. Dan sampai sekarang pada akhirnya itu ya masih enak aja gitu, yang bener-bener masih enak, kayak standar lah, kayak standar, bukan kayak ori Brembo ya. Kayak standar, masih kayak standarnya lah. Kalau dari feel gue sih, bisa bilang itu ini nih ya, daya cengkramnya lebih kuat karena pakai 4 piston. Kalau persepsi gue, kalau feeling gue sih kayak gitu. Cuman kan kalau feeling teman-teman yang lain ya nggak tahu lah ya. Dan selama pemakaian kaliper KW dan mas rem KW selama uji coba nih ya, gue selalu hati-hati lah ya, nggak yang ngugal-ngugal banget gitu bawa motor ya. Tetap selalu hati-hati karena ya kita tahu namanya barang KW ya, rusaknya itu nggak ketahuan kadang-kadang. Ya sama sih ori juga ya, namanya kalau udah wayahnya rusak ya rusak gitu loh. Tapi ya gue tetap hati-hati walaupun apapun itu alasannya, tetap hati-hati. Dan buat kalian mungkin yang berpikiran baru mau masang juga atau udah masang gitu kan, yang udah masang juga untuk dipakai harian, ya pasti juga kalian harus lebih berhati-hati, yang nggak ngugal-ngugal banget gitu bawa motornya kan. Pasti harus lebih hati-hati, nggak bisa walaupun lu pakai master rem ori pun kalau lu bawanya ugal-ugalan ya kan. Dan kenapa ya, entah mungkin karena ini gue cuman pakai Matic gitu ya, jadi mungkin ya worth it lah untuk dipakai Matic CC 150 kayak gini nih, untuk buat ngeberhentiin motornya itu masih worth it banget. Tapi mungkin kalau misalnya dipakai di motor Ninja 2,5 atau yang lain-lain lah ya, yang sport lah intinya, mungkin ya harus lebih waspada ya. Kalau bisa sesuaikan lah, kan kalian punya motor sport tuh ya, masa nggak bisa beli ori ya kan. Gua mau apa gitu ya kan, cuman kebeli barang KW gitu. Ya kembali lagi ke reviewnya lah ya. Ya sejauh ini reviewnya menurut gua bagus. Tapi ya untuk Brembo 4 piston axial ini dia ada banyak macamnya. Ada yang finishingnya CNC, ada yang finishingnya kasar itu. Ya mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu lah. Pokoknya tipe-tipenya itu beda. Dan yang gua review sekarang ini yang finishingnya dia CNC, mungkin yang terbaik di kelasnya mungkin lah ya. Yang paling bagus di kelas produk-produk Thailand yang satu ini gitu loh maksudnya. Intinya ya bisa gua bilang worth it lah untuk dibeli. Harganya pun nggak terlalu mahal ya, masih di bawah 1 juta perak. 1 juta perak ya, masih di bawah 1 juta lah ya harganya. Dan gue juga nggak pernah ngerekomendasiin kalian buat beli ini. Gue cuma pengen ngasih tahu ya kalau ini worth it untuk dibeli. Tapi kalau memang kalian nggak mau beli ya udah gitu, ya kenapa gitu. Oh ya, by the way, gue juga pengen ngasih lihat sih ke kalian bentuknya kayak mana. Dan gue juga udah pasang stau beli ya, dan gue pengen kasih tahu juga stau belinya itu kayak gimana. Cuman ini gue sengaja lewat Antasari buat nyari ruko kosong. Seperti biasa lah ya, gue pengen nyari ruko kosong gitu buat nunjukin ke kalian gimana bentuk kaliper. Ya bentuk kaliper ya pasti kalian udah tahu lah di thumbnail lah ya, di gambar video pasti kalian udah tahu ya. Mungkin stau belinya lah ya, buat yang belum tahu stau beli itu apa sih bang gitu loh. Stau beli itu kayak gimana bentuknya gitu ya kan. Jadi singkat cerita, buat kalian yang belum tahu stau beli, kalau bahasa lainnya itu quick release ya. Quick release itu untuk nyopotin selang rem tanpa kita harus mompak lagi gitu selang remnya. Mungkin kalau di ajang balap itu kayak misalnya lu mau ganti kampas rem kampas rem kaliper itu, jadi tinggal nyopot kaliper, yang nggak mesti ribet-ribet ngelepasin kampas rem dari kalipernya gitu loh. Biasanya sih ya, gue pernah ngeliat di videonya di posting di Thai Rides itu pernah ada ya, kalau nggak salah pernah ada di posting di Thai Rides itu fungsi quick release itu apa. Buat kalian yang penasaran ya, kalian follow Instagram Thai Rides, dilihat di situ pasti ada sih postingannya. Tapi udah lama banget deh, mungkin bakal gua tampilin lah ntar di video kalau memang
memang masih ada ya, nanti gue cariin. Dan ini gue akhirnya nggak ketemu ruko itu, ada si kosong, cuman kelewatan lah ya. Nah di sini aja lah. Oke, di sini daripada nggak ada ya kan, gue pengen nunjukin ke kalian lah ya. Ini udah hampir ujung Jalan Antasari sih. Ini toko apa ya? Oke guys, jadi gue pengen nunjukin kalian nih ya. Oke, jadi ini dia nih. Ini kaliper Brembo yang gua pasang. Mudah-mudahan kelihatan lah, pasti kelihatan lah ya. Ini kalipernya, dan ini kalau bisa kalian lihat di sini baut-bautnya udah mulai karatan ya. Nggak tahu memang kayak gini atau gimana. Mungkin kalau memang ada jualan sih gua ganti mungkin bautnya nanti, karena nggak enak dilihat banget ya karatan gini ya. Itu udah 2-3 minggu pemakaian. Itu masih enak banget, dan disk ini masih standar disknya. Disknya masih standar, masih bawaannya. Mungkin nanti bakal gua ganti juga, nggak tahu, tapi mereknya belum dapet. Karena ini gue beli dengan bracket ukuran standar, dan di disk aftermarket itu biasanya ukurannya lebih besar daripada di standarnya gitu loh. Dan ini ya, bisa kalian lihat ini kalipernya bentuknya kayak gini ya, sama kayak yang orinya ya, bentuknya nggak jauh beda ya, sama lah, cuman beda warnanya doang. Dan ini finishingnya CNC, dia kayak bahannya halus gitu loh. Dan ini dan ini kalau bisa kalian lihat, ini stobli-nya nih ya. Ini stobli itu fungsinya untuk kayak nyopotin selang remnya aja gitu. Ini misalnya kalian buru-buru tuh ya, mau nyopotin selang rem ya tinggal copotin aja. Ini. Nah, ini bisa dicopotin selang remnya, ya kan? Jadi putus kayak gini. Dan kalian bisa lihat nih ya, tangan gua penuh dengan minyak rem. Dan dia tuh rembes di bagian sininya nih, di sambungan. Karena sambungan ini kan kita custom ya. Ini di custom untuk bisa nyambung ke stobli-nya. Jadi yang rusak itu dari selang remnya, bukan dari stobli maupun kalipernya. Karena kemarin di custom mungkin sedikit buru-buru ya customnya, jadi ini agak sedikit bermasalah. Jadi kalau misalnya ditanya untuk apa ya, cuman variasi aja sih, nggak ada maksud apa-apa sih sebenarnya. Ya biar nggak terlalu polos aja gitu gue masang kayak gini, ya kan. Ini kita pasang lagi, dan ya berfungsi seperti seharusnya lah, seharusnya selang rem gitu. Kan pada umumnya selang rem nggak bisa dicopot kayak gitu ya kan. Jadi ya begitu guys. Oke, tangan gua kotor kena minyak rem tadi ya. Emang itu harusnya sering-sering dibersihin gitu kan. Ya, untung gua bawa lap. Emang harus sering-sering dibersihin, cuma kebetulan gua kemarin lupa ya ngebersihin, jadi agak sedikit beleberan gitulah ya. Ya pokoknya kayak gitulah ya fungsi dari si stobli-nya. Memang sih nggak ada fungsi berarti kalau misalnya kita pakai untuk harian. Cuma kan ya namanya variasi kan, modifikasi gitu, aksesoris. Ya nggak ada salahnya kan dipasang juga. Kebetulan ya karena gua punya rezeki buat belinya juga, ya kenapa nggak sekalian gitu kan. Oke, kita jalan lagi. Oke, kita jalan lagi ya. Dan ya, overall stobli dan kaliper itu semua normal ketika gua cabut, dan ketika gua pasang stobli itu nggak ada rembes sama sekali, dan masih bisa dipakai untuk ngerem ya. Of course tuh ya, masih padat, kalian bisa lihat padat banget, masih padat ya. Dan ya overall bagus, nggak terlalu jelek untuk seonggok barang KW ya. So oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video gua kali ini silahkan klik like. Jika ada komentar, kalau ada yang mau ditanya-tanyain silahkan tulisin aja di komen. Mudah-mudahan nanti gua bisa bantu jawab. Jangan lupa share video gua ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe di channel gua untuk melihat video terbaru dari gua selanjutnya. Karena selanjutnya gua bakal bahas soal Kevlaran yang baru aja gua pasang. So oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.